Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari 3 pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan London Derby antara Chelsea versus Fulham, yang kedua adalah pertandingan antara Everton versus Arsenal, dan yang ketiga adalah pertandingan antara Manchester United versus Crystal Palace. Pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan London Derby antara Chelsea versus Fulham yang merupakan pertandingan yang penting bagi Chelsea jika mereka ingin menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di wilayah 5 besar agar mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Ya kalau gak bisa bermain di Champions, at least bisa bermain di Europa League. Jadi mereka wajib menang di pertandingan dini hari nanti teman-teman. Lawannya adalah Fulham yang berhasil mengalahkan Chelsea di pertemuan pertama, benar kan, dengan skor 1-0. Tapi jika teman-teman nonton pertandingan tersebut, maka kalian bisa perhatikan sebetulnya Chelsea were the better team. Chelsea bermain jauh lebih baik daripada Fulham. Dan menurut hemat saya, itulah pertandingan terbaik dari Chelsea musim ini. Karena di pertandingan tersebut Chelsea bisa menciptakan banyak sekali peluang. Tapi sayangnya Joao Felix mendapatkan kartu merah di pertandingan tersebut dan akhirnya mengubah jalannya pertandingan sehingga Fulham bisa meraih kemenangan. Dan juga karena penjaga gawang dari Fulham, Ben Leno, lagi on fire. Dia melakukan total 7 kali penyelamatan dari peluang para pemain Chelsea, di mana ada peluang dari Joao Felix, ada peluang juga dari Kai Havertz dan pemain-pemain lainnya. Jadi untuk pertandingan dini hari nanti tentu Chelsea akan keluar all out untuk bisa meraih kemenangan teman-teman. Dan sebetulnya di pertandingan sebelumnya Chelsea lawan Liverpool di English Premier League, mereka gak buruk juga kan permainannya. Apalagi ketika Mudryk masuk tuh di babak kedua. Bermain selama 35 menit, Mudryk bisa mengubah tempo permainan dari Chelsea menjadi lebih cepat. Dan kemungkinan memang dia akan turun sebagai starter di pertandingan dini hari nanti. Nah artinya inilah momen bagi Mudryk untuk bisa memberikan kontribusi dengan mencetak gol. Apalagi dia kan pemain yang mahal. Ya sayang juga ya Arsenal gak bisa dapat dia ya teman-teman. Karena ya kalau saya melihat permainan dia di pertandingan lawan Liverpool, memang sih dia pemain yang berbeda daripada pemain-pemain Chelsea lainnya. Punya speed, punya agresivitas, punya kemampuan melewati para pemain tim lawan, dan juga punya kemampuan untuk melakukan pergerakan tanpa bola agar bisa mendapatkan ruang terbuka. Jadi kalau saya melihat nih Chelsea punya peluang besar untuk mengalahkan Fulham. Memang Fulham bukan tim yang lemah. Bahkan untuk sementara ini mereka berada di zona papan atas, betul kan? Tapi ya kalau di pertandingan-pertandingan away, tim ini tidak akan bermain seperti mereka bermain di pertandingan kandang mereka sendiri. Kalau bermain di kandang mereka akan bermain all out, tapi bermain away hanya main counter. Sebetulnya ya itu yang menyulitkan Fulham untuk mencetak gol. Maka itu sejauh ini kita melihat mereka tidak konsisten ketika mereka bermain away karena mereka mengubah gaya permainan mereka. Ya mau gak mau juga karena mereka kan perlu berhati-hati ketika bermain di luar kandang. Nah feeling saya Fulham akan mengandalkan counter attack dan mereka akan bertahan lebih dalam untuk mencegah para pemain Chelsea mencetak gol secara cepat. Makanya kunci bagi Chelsea di pertandingan dini hari nanti adalah mereka harus mencetak gol lebih dulu dan juga secara cepat. Kalau bisa di 20 menit awal jalannya pertandingan untuk bisa menyulitkan para pemain Fulham sepanjang 90 menit nanti. Apalagi jika Chelsea bisa unggul secara cepat, tentu itu akan memancing para pemain Fulham untuk keluar, dan kita tahu bahwa Chelsea adalah salah satu tim yang efektif membangun serangan melalui counter attack. Kalau menurut saya ya Chelsea punya peluang untuk meraih kemenangan ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah mereka harus bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Karena di pertemuan pertama lawan Fulham sebetulnya Chelsea mendapatkan total 9 peluang emas. Sayangnya tidak bisa mencetak 1 gol pun. Jadi feeling saya inilah momen bagi Chelsea untuk bangkit. Apalagi mereka sekarang sudah punya banyak pemain baru. Memang Enzo belum bisa bermain, tapi pemain-pemain baru lainnya kan sudah bisa bermain. Dan kita lihat sekarang salah satu pemain baru mereka, Badiashile, ya kalau nggak salah itu namanya, di lini pertahanan juga adalah pemain yang tangguh. Bahkan saya melihat dia menjadi pemain yang sulit dilewati, dan perlahan-lahan dia mulai bisa beradaptasi dengan bermain bersama Thiago Silva, yang justru membantu juga Thiago Silva bermain lebih rapi lagi di lini pertahanan. And now to the second match antara Everton versus Arsenal. Nah ini menarik nih teman-teman. Memang sih Everton untuk sementara berada di zona papan bawah. Bahkan mereka sulit meraih kemenangan dan sulit mencetak gol. Kalau nggak salah baru mencetak 15 gol. Ya tampaklah mereka kehilangan Richarlison ya, pemain yang pindah ke Tottenham Hotspur, dan juga sering cederanya Dominic Calvert-Lewin menyulitkan mereka untuk mencetak gol. Tapi selain itu juga pertahanan mereka nih keropos. Everton nih berani keluar menyerang di kandang sendiri tapi juga tanpa bisa bertahan secara solid.
Nah sekarang ini kan mereka punya pelatih baru ya, Sean Dyche yang sebelumnya melatih Burnley. Nah pelatih ini dikenal untuk membentuk pertahanan yang solid. Dan juga yang saya baca perkembangan beritanya bahwa di sesi latihan Everton dia sudah meminta para pemain Everton untuk belajar melakukan pressing secara keras. Artinya apa? Untuk menyulitkan para pemain tim lawan berkreasi di area pertahanan dari Everton. Nah kemungkinan besar nih pertandingan nanti akan berjalan keras. Karena para pemain Arsenal ini kan punya speed. Salah satu caranya untuk menyulitkan pergerakan mereka adalah dengan bermain keras. Dan itu berhasil dilakukan sebetulnya oleh para pemain Newcastle ketika mereka bermain di Stadion Emirates kan. Maka itu mereka bisa menggagalkan Arsenal mencetak gol di pertandingan tersebut. Itu satu-satunya pertandingan yang Arsenal gak bisa mencetak gol di Premier League loh teman-teman. Jadi tampaknya Everton akan melakukan hal yang serupa. Nah bagi Arsenal, mereka tidak boleh mengubah gaya permainan mereka. Walaupun bermain di luar kandang, seharusnya Arsenal tetap bermain terbuka dan juga berani mengambil inisiatif membangun serangan untuk menyulitkan para pemain Everton membangun sebuah counter attack. Jadi mengurung Everton di area pertahanan mereka sendiri. Dan feeling saya, Arsenal akan memanfaatkan ruang di kedua sektor sayap karena Arsenal punya pemain-pemain yang cepat di dua sektor sayap tersebut. Nah, saya harapkan jika Ben White kembali diberikan kesempatan bermain dari awal, ya dia harus bermain rapi, jangan sampai lemah seperti lawan Manchester United. Apalagi nih Everton punya kekuatan di kedua sektor flank. Memang mereka kehilangan Anthony Gordon, tapi tentu ada pemain-pemain lainnya, ada Iwobi loh. Mantan pemain Arsenal, bahaya juga nih pemain. Memang dia tidak selalu tampil sebagai starter di Everton, tapi ketika diberikan kesempatan, wah pemain ini punya speed dan juga skill individu yang baik, yang bisa menyulitkan para pemain Arsenal di lini pertahanan, apalagi ketika Everton membangun serangan balik. Kan salah satu kelemahan dari Arsenal ini adalah ketika mereka menghadapi serangan balik dari para pemain tim lawan. Nah feeling saya ini pertandingan akan berjalan ketat dan tentunya keras. Ya bisa juga pertandingan ini berakhir seri, tapi bisa juga pertandingan ini dimenangkan Arsenal dengan skor tipis. Jadi menurut saya ini bukan pertandingan yang mudah bagi Arsenal meskipun mereka lawan tim yang sekarang sedang berada di zona papan bawah dan juga sulit mereka menang. Apalagi ini ada pelatih baru. Ini dia nih yang sulitnya sekarang bagi Arsenal. Mereka lawan tim yang pas banget nih akan bermain di pertandingan pertama mereka dengan pelatih baru. Tentu para pemain akan bermain habis-habisan untuk membuktikan bahwa mereka layak dipilih oleh pelatih baru tersebut, Sean Dyche. Artinya Mikel Arteta harus bisa membentuk permainan yang kuat di lini tengah. Nah, apakah Jorginho akan turun dari awal? Bisa juga Jorginho akan turun dari awal karena Jorginho ini akan bisa membangun tempo permainan dari tengah dan juga diharapkan bisa membantu Odegaard dalam urusan membongkar pertahanan dari tim lawan. Jadi kalau feeling saya bahwa pertandingan ini akan sulit bagi Arsenal dan persentasenya teman-teman adalah 50-50. Tentu saya berharap Arsenal bisa menang, tapi tidak akan mudah bagi Arsenal. Kalau bisa menang, ya bagus. Mereka akan tetap menjauh dari Manchester City. And now to the final match yang ingin saya bahas adalah pertandingan antara Manchester United versus Crystal Palace. Seharusnya MU menang itu di kandang Palace ya teman-teman. Karena mereka mendominasi jalannya pertandingan, mereka mendapatkan sejumlah peluang. Tapi sayang para pemain mereka tidak bisa finishing, kemudian mereka banyak melakukan pelanggaran kepada para pemain Palace dan akhirnya Palace bisa mencetak gol melalui free kick karena ada pemain mereka yang dilanggar jelang pertandingan berakhir. Tapi secara permainan Palace sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menunggu jika ada celah di ruang pertahanan dari Manchester United. Dan ketika mereka membangun counter sebetulnya gak rapi juga counter attack mereka karena mereka gak bisa menciptakan banyak peluang. Cuma kesulitan bagi para pemain MU adalah ketika mereka terpancing dengan irama permainan dari tim lawan seperti yang mereka terpancing lawan Palace. Di babak pertama mainnya all out, tempo kencang, tiba-tiba di babak kedua menurun. Nah sama juga nih seperti di pertandingan lawan Nottingham Forest tuh. Di pertandingan babak semifinal leg kedua kan. Itu juga yang dijelaskan Ten Hag, tiba-tiba irama permainan dari MU ini menurun, tempo permainannya menurun, maka itu dia melakukan serangkaian perubahan di babak kedua untuk meningkatkan tempo permainan dan baru akhirnya MU bisa mencetak 2 gol di babak kedua. Nah artinya untuk pertandingan ini MU harus main full force dari menit-menit awal. Karena lawan yang mereka hadapi juga adalah tim yang agresif dan Palace juga bukan tim yang lemah. Mereka sementara berada di zona papan tengah, dilatih oleh mantan pemain Arsenal Patrick Vieira. Nah, saya juga menunggu apakah Sabitzer bisa turun atau tidak. Jika Sabitzer turun, tentu lini tengah dari MU akan semakin kuat karena dia pemain yang aktif dan juga pemain yang biasa bermain agresif untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Jika Sabitzer main, artinya Casemiro akan lebih leluasa untuk membangun serangan. Dan Casemiro ternyata di MU bermain kreatif juga bagus. Dan bisa juga di pertandingan ini Sancho akan diberikan kesempatan untuk tampil teman-teman. Dan tentunya Rashford harus main dari awal. Dan saya masih nunggu apakah Bruno Fernandes akan bermain di kanan atau di tengah. Karena Bruno Fernandes gak buruk juga ketika bermain di kanan tuh di babak kedua.
lawan Nottingham Forest kan, bagus juga, bahkan dia memberikan satu umpan kunci dari sektor tersebut kan. Memang sih mereka di kandang sendiri bisa mengalahkan Arsenal, bisa mengalahkan Liverpool, bisa mengalahkan City, tapi tidak mudah lawan tim yang biasa bermain defensif seperti Crystal Palace. Artinya para pemain MU harus sabar. Jadi jangan sampai terburu-buru coba untuk mencetak gol secara cepat kemudian lini pertahanan mereka terbuka. Jadi feeling saya MU akan bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Tentu peluang mereka besar untuk meraih kemenangan, tapi para pemain mereka harus bersabar, harus berhati-hati. Karena counter attack dari Crystal Palace ini kadang-kadang bisa mematikan. Karena para pemain mereka yang bermain di depan itu punya skill individu yang baik. Apalagi jika Zaha nanti main ya dari awal ya teman-teman. So itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Kalau feeling saya Chelsea bisa meraih kemenangan, Arsenal 50-50 dan MU ya tentu punya peluang besar untuk meraih kemenangan kembali di Old Trafford dan juga membuka peluang mereka untuk tetap bersaing di papan atas dan juga paling tidak bisa menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di top 4 zone agar mereka bisa kembali bermain di Liga Champions, sama juga seperti Arsenal kan. Yang penting mereka berada di top 4 zone, tapi untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 1, ya udah tanggung nih, sudah basah nih. Ya bersaing aja untuk menjadi juara kan. Dan Chelsea, mereka harus bisa menang lawan Fulham jika mereka ingin menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di minimal top 5 agar mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Tentu akan seru 3 pertandingan ini teman-teman. Yuk kita nikmatin 3 pertandingan ini dan juga tentunya pertandingan-pertandingan lainnya yang akan digelar di akhir pekan ini untuk meramaikan persaingan di English Premier League. Pilihan dari teman-teman seperti apa? Kalian bisa memberikan analisa atau juga prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.